Halo semuanya, pada video kali ini saya akan menjawab beberapa soal analisis perspektif terhadap studi kasus dari Sarda pada tahun 2018 yang berjudul Use Perspective Analytic to Find Optimal Solution for Awarding Bus Road Contracts. Kasus ini menarik karena menunjukkan bagaimana analisis perspektif dapat diterapkan dalam pengambilan keputusan yang kompleks di sektor publik, khususnya dalam hal procurement dan vendor management. Sebelumnya perkenalkan saya Peter Nick Nathanael dengan NIM akhir 210. Di sini saya mendapatkan teks yaitu studi kasus analisis perspektif Sarda 2018 dengan judul seperti yang tadi, Use Perspective Analytic to Find Optimal Solution for Wedding Bus Route Contracts. Teksnya seperti ini. Kita langsung saja ke soalnya. Di sini terdapat 4 soal yang harus saya jawab pada kasus Sarda pada tahun 2018. 4 soalnya yaitu yang pertama, keputusan apa yang dibuat dalam kasus tersebut? Pertanyaan kedua, data apa yang dibutuhkan untuk membuat alokasi terbaik untuk kasus tersebut? Tiga, kendala apa yang mungkin perlu diperhatikan dalam memberikan kontrak atau suatu rute? Dan yang terakhir adalah contoh kasus apa yang dapat dimodelkan menggunakan pengambilan keputusan semacam ini. Jadi untuk pertanyaan pertama, keputusan apa yang sebenarnya dibuat dalam kasus ini? Keputusan pertama adalah pemilihan vendor bus swasta yang akan diberikan kontrak dari sekumpulan vendor yang telah mengajukan proposal melalui bidding proses. Sebagaimana terdapat dalam teks yaitu berisi distrik sekolah Philadelphia sedang mencari vendor bus swasta untuk melakukan outsourcing beberapa rute mereka. Dan Louis perlu mencari tahu cara menggabungkan informasi dari setiap proposal untuk menentukan rute bus mana yang akan diberikan kepada vendor mana. Kemudian untuk keputusan yang kedua yaitu keputusan tentang alokasi rute bus, yaitu menentukan rute mana yang akan diberikan kepada vendor mana. Ini bukan sekedar memilih vendor, tapi juga melakukan mapping yang optimal antara rute dengan vendor. Teks menyebutkan untuk menentukan rute bus mana yang akan diberikan kepada vendor mana agar dapat memenuhi semua persyaratan rute dengan biaya paling rendah bagi distrik tersebut. Untuk keputusan yang ketiga yaitu mengenai ukuran kontrak atau jumlah rute yang dialokasikan kepada setiap vendor. Sebagai bukti terdapat dalam teks, yaitu model ini membantu pengembangan ukuran masing-masing kontrak. Ukuran kontrak bervariasi dari satu vendor yang mendapatkan 4 rute ke vendor lain yang mendapatkan 97 rute. Sekarang kita masuk pertanyaan kedua, yaitu data apa saja yang dibutuhkan untuk membuat alokasi yang terbaik dalam kasus pembelian kontrak rute bus ini. Berdasarkan teks, ada 2 jenis data yang sangat penting, yaitu data deskriptif dan data prediktif. Untuk data deskriptif yang pertama, kita butuh data proposal lengkap dari setiap vendor bus. Dalam teks disebutkan dengan jelas bahwa each vendor submit a proposal with different price for different route. Ini artinya setiap perusahaan bus swasta memberikan daftar harga yang berbeda-beda untuk rute-rute mereka. Misalnya vendor A mungkin menawarkan hingga $500 untuk rute Jakarta Bogor, tetapi $300 untuk rute Jakarta Depok. Sedangkan vendor B mungkin sebaliknya. Data inilah yang menjadi dasar perhitungan biaya. Kedua, kita butuh data evaluasi komprehensif tentang kualitas setiap vendor. Teks menyebutkan sekolah tidak melihat harga murah saja, tapi juga melihat cost capability, reliance, financial stability, dan business achievement. Ketiga, kita butuh data tentang syarat ketentuan khusus dari setiap vendor. Untuk keempat, yaitu tentang kapasitas International School District. Dari teks kita tahu bahwa distrik tersebut memiliki beberapa bus sekolah, tetapi membutuhkan lebih banyak lagi untuk melayani populasi siswanya. Dan mereka ingin menggunakan bus sekolah mereka sendiri untuk 30 hingga 40% rutenya. Jadi mereka perlu data tentang beberapa bus yang sudah mereka miliki, beberapa kapasitasnya, dan berapa gap yang perlu diisi oleh vendor luar. Untuk data deskriptif yang pertama, yaitu data tentang semua rute yang harus dilayani. Meskipun tidak disebutkan detail dalam teks, jelas bahwa mereka punya daftar lengkap semua rute bus sekolah yang harus dijalankan. Dari mana ke mana, berapa jaraknya, berapa siswa yang harus diangkut, dan lain-lain. Kemudian itu, untuk data prediktif saya mendapatkan 3 poin.
Yang pertama yaitu ROI atau proyeksi Return of Investment. Teks menyebutkan bahwa tujuan Charles Lewis adalah untuk bisa memaksimalkan ROI. Dia mungkin butuh data prediksi tentang beberapa keuntungan atau penghematan yang bisa didapat dari setiap pilihan vendor dan kombinasi kontrak. Kedua, prediksi kinerja vendor berdasarkan track record masa lalu. Untuk bisa menilai release dan capabilities vendor, pasti dibutuhkan data historis tentang performance mereka di kontrak-kontrak sebelumnya. Proyeksi kebutuhan transportasi siswa. School district pasti perlu memperkirakan berapa banyak siswa yang akan butuh transportasi di tahun-tahun mendatang. Apakah ada pertumbuhan jumlah siswa, perubahan demografi, dan lain-lain. Sekarang kita masuk dalam tiga, yaitu kendala atau batasan apa saja yang harus diperhatikan ketika memberikan kontrak rute bus kepada vendor-vendor ini. Di sini saya mendapatkan tiga, yaitu yang pertama jangkauan, kedua persyaratan rute minimum dari vendor, dan ketiga adalah struktur harga dan dinamis berdasarkan volume. Pertama adalah jangkauan. Semua rute harus terlayani tanpa ada yang terlewat. Dalam teks disebutkan dengan sangat jelas bahwa tidak boleh ada satu rute pun yang kosong. Bayangkan kalau ada rute sekolah A ke perumahan B yang tidak ada yang mengambil kontraknya. Artinya anak-anak di sana tidak bisa berangkat sekolah. Jadi ini adalah kendala yang mutlak dan tidak bisa ditawar-tawar. Yang menarik, Pak juga menekankan bahwa setiap rute hanya boleh diberikan kepada satu vendor saja. Jadi tidak bisa misalnya rute Jakarta Bogor diberikan kepada dua vendor. Karena itu akan membuat bingung dan tidak efisien. Yang kedua yaitu kendala minimum rute dari vendor. Setiap vendor punya batasan minimum rute yang mau mereka ambil. Ini seperti ketika Anda pesan ojek online, kalau jaraknya terlalu dekat, kadang driver tidak mau atau minta tarif yang lebih mahal karena tidak worth it untuk mereka. Begitu juga dengan vendor bus. Misalnya vendor A bilang, saya mau ambil kontrak kalau minimal dapat 15 rute. Kalau kurang dari itu, operasional saya tidak efisien dan harga harus naik. Yang ketiga adalah struktur harga yang dinamis berdasarkan volume. Masih terkait dengan poin sebelumnya, kalau vendor tidak dapat minimum rute yang mereka inginkan, harga per rute mereka akan naik. Ini membuat perhitungan yang menjadi rumit karena tidak bisa hanya dihitung sederhana. Contohnya ketika vendor A harga 100.000 per rute, tapi vendor A yang 100.000 per rute harus dapat minimal 10 rute. Tapi kalau cuma dapat 5 rute jadi 120.000 per rute. Pertanyaan terakhir meminta kita untuk mengidentifikasi kasus-kasus lain yang dapat menggunakan pendekatan pengambilan keputusan serupa. Di sini saya mencontohkan dua bidang yaitu sektor pendidikan dan sektor kesehatan. Pada sektor pendidikan, kasus sangat relevan adalah alokasi guru ke sekolah-sekolah. Analoginya sangat kuat dengan kasus bus rute, yaitu setiap sekolah itu seperti rute harus mendapatkan guru. Itu seperti vendor dalam kasus sebelumnya. Setiap guru memiliki kapasitas beban mengajar dan ada objektif function untuk optimize location berdasarkan kualifikasi, cost, dan pertimbangan geografi. Kemudian untuk sektor kesehatan, ada alokasi dokter spesialis ke rumah sakit atau pemilihan supplier medical equipment. Setiap rumah sakit memiliki kebutuhan spesifik dan juga setiap dokter atau supplier memiliki kapasitas constraint dan ada multiple kriteria evolution seperti 5 variabel dalam kasus bus.